Perkenalkan, nama saya Lesia, NIM 141190006. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Nah, sebelum tahu kelebihan dan kekurangannya, kita harus tahu e-commerce itu apa sih. Jadi, e-commerce itu tuh perdagangan yang dilakukan secara online. Nah, kita langsung masuk ke kelebihannya ya. Di sini kelebihan dan kekurangan dari e-commerce saya bagi tiga, yaitu bagi perusahaan, bagi konsumen, dan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu kelebihan e-commerce bagi suatu organisasi atau perusahaan, yaitu satu, dapat memperluas pasar hingga taraf global atau internasional. Dua, mengurangi biaya pembuatan, pendistribusian, pengambilan, dan pengolahan suatu produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan brand perusahaan. 4, dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian yang kelima, mempercepat dan efisiensi proses bisnis itu. Kemudian kelebihan e-commerce bagi konsumen yang pertama itu dapat memberikan layanan tanpa adanya batasan waktu. Jadi kita dapat mengakses penuh tanpa ada batasan waktu, yaitu 1 kali 24 jam. Kemudian yang kedua, mampu memberikan pilihan serta kecepatan dalam pengiriman. 3, banyak pilihan pelanggan dapat pelanggan dapat membandingkan harga yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, dapat melakukan review komentar terkait produk-produk. Jadi kalau kita mau memilih suatu produk tuh kita harus lihat komentar atau reviewnya dulu dari pelanggan-pelanggan yang sudah memesan. Kemudian yang kelima, dapat memberikan informasi yang lebih cepat. Nah, kelebihan bagi masyarakat. 1, tidak perlunya perjalanan dalam kegiatan jual beli. Yang kedua, dapat mengurangi biaya produk sehingga harganya itu lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam pemberian layanan publik. Kemudian kita masuk ke dalam kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Nah, kekurangan e-commerce bagi organisasi atau perusahaan yaitu yang pertama, keamanan sistemnya rentan diserang atau dihack. Kemudian kedua, persaingan tidak sehat di mana terjadi penciplakan ide atau perang harga. Kemudian yang ketiga, masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru, yaitu dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru sering muncul masalah, yaitu sistem bisnis yang lama tidak dapat berkomunikasi dengan infrastruktur berbasis web dari internet. Nah, hal ini tuh menyebabkan perusahaan untuk menjalankan dua sistem yang independen yang tidak dapat saling berbagi. Jadi hal ini tuh menyebabkan pembengkakan biaya. Nah, kekurangan e-commerce bagi konsumen yaitu 1, perlunya kalian mengakses internet atau menggunakan gadget dan komputer. Nah, yang kedua, biaya tambahan untuk mengakses internet. 3, biaya peralatan komputer bagi yang menggunakan komputer. Kemudian yang keempat, resiko bocornya data-data pribadi konsumen atau data privacy. Kemudian yang keempat itu ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan. Kemudian ketidaktepatan waktu dalam proses pengiriman barang. Kemudian kekurangan e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, berkurangnya interaksi antar manusia. 2, kesenjangan sosial. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbuang. Kemudian yang keempat, sulitnya mengatur internet. Adanya sumber daya yang terbuang itu maksudnya munculnya teknologi baru membuat teknologi yang lama itu tidak dimanfaatkan lagi. Jadi
meskipun terdapat banyak kekurangan dalam e-commerce, namun peluang bisnis pada saat ini masih sangat besar karena perkembangan yang ada pada masyarakat. Sekian dan terima kasih.